Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Alkamar, mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja penguncian barrier gate atau palang pintu menggunakan sistem RVD. Mata kuliah Dasar Sistem Digital dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto, STMT. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini definisi dari barrier gate merupakan alat bantu keamanan yang berfungsi sebagai alat pembatas akses keluar masuk kendaraan ke dalam area parkir atau halaman suatu lingkungan gedung atau perusahaan, serta dapat juga difungsikan untuk mengatur traffic flow kendaraan di lingkungan perumahan. Sistem otomatis ini biasanya dikendalikan oleh sebuah sistem atau software yang dibuat dan disetting dengan menggunakan aplikasi Programmable Logic Control atau PLC. Biasanya, skema barrier gate ini menggunakan skema motor stepper atau sejenis switch yang responsif terhadap berat. Dari sinilah sistem akan mengetahui ada kendaraan yang lewat atau menginginkan gate untuk terbuka atau tertutup dengan sendirinya. Pintu portal menggunakan sistem RFID atau Radio Frequency Identification. Pengendali utamanya menggunakan ATmega 8535 menggunakan penampil LCD, di mana saat RFID reader memberikan masukan ke PLC melalui microcontroller, apabila tag RFID ditempelkan maka akan menggerakkan portal bergerak. PLC merupakan pengendali utama sistem yang dijalankan untuk menggerakkan portal up dan down. Nah, ini untuk gambarnya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pintu otomatis menggunakan RFID dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu RFID card sebagai output gelombang frekuensi berupa radio. Yang kedua yaitu blok RFID sebagai penerima gelombang radio. Yang ketiga yaitu Arduino sebagai pengendali sistem secara keseluruhan dan telah diprogram. Yang keempat yaitu LCD menampilkan tampilan yaitu memasukkan password benar ataupun password salah. Yang kelima yaitu servo sebagai penggerak dari pintu atau penggerak dari palang pintunya. Dan yang keenam yaitu membrane keypad sebagai input penguncian manual. Yang ketujuh yaitu solenoid door sebagai pengunci dari pintu otomatis. Yang kedelapan yaitu buzzer sebagai alarm bila password membrane atau kartu RFID salah. Dan yang terakhir yaitu button sebagai pembuka pintu otomatis. Nah, RFID adalah proses identifikasi seseorang atau objek dengan menggunakan frekuensi transmisi radio untuk membaca informasi dari sebuah device kecil yang disebut tag atau transponder. RFID terbagi atas dua bagian, yaitu reader dan tag. Reader digunakan untuk membaca tag, sedangkan tag berisi data atau informasi pengendara yang diperoleh saat registrasi. Tag digunakan untuk membuka portal masuk ataupun keluar area parkir dengan cara mendekatkan tag pada reader sehingga portal akan terbuka setelah sensor inframerah terhalang oleh kendaraan yang melintasi portal, maka portal akan tertutup dengan waktu tunda selama 3 detik. Nah, selanjutnya yaitu setiap data pengendara yang masuk atau keluar area parkir akan tersimpan pada perangkat komputer. Nah, data yang tersimpan berupa nama, alamat, ID tag, nomor handphone, dan foto profil kepemilikan tag. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja palang pintu otomatis. Nah, cara kerjanya itu menggunakan RFID RC522 untuk mendeteksi kartu RFID yang mempunyai frekuensi 13,56 MHz. Kemudian, prinsip kerja alat ini adalah RFID reader ini akan menerima gelombang radio dari kartu RFID tag jika sesuai dengan frekuensi RFID RC522 akan diproses pada Arduino Nano. Pengguna mendekatkan RFID tag-nya ke RFID reader setelah ID-nya diterima, maka motor servo yang akan bergerak ke sudut 90 derajat agar kendaraan dapat melewati palang pintu. Buzzer akan berbunyi sebagai alarm palang pintu terbuka dan LCD akan menampilkan instruksi bahwa RFID tag yang digunakan adalah yang benar. Namun, jika tag RFID yang digunakan yang salah, maka palang pintu tidak akan membuka.
buzzer berbunyi sebagai alarm dan LCD akan menampilkan instruksi bahwa FPD tag yang digunakan adalah yang salah. Ketika kendaraan, baik itu mobil ataupun motor, telah melewati palang pintu, maka palang pintu tertutup sendirinya secara otomatis, yaitu dengan memanfaatkan sensor fotodioda untuk menurunkan palang pintu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.